Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arven Kasaputra, NIM 0558289935 dari Prodi Agribisnis UPBJJ UT Surabaya. Pada hari ini saya akan mempraktekkan praktik unit 1 yaitu analisis pendapatan dan keuangan di tambak milik Haji Kusnadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mulai mempraktekkan praktik unit 1 bersama Bapak Haji Kusnadi ya Pak ya. Bapak boleh perkenal nama dulu Pak dan profesi Bapak sekarang Pak. Nama saya Kusnadi, profesi saya ini sebagai petambak. Petambak. Jadi Bapak Kusnadi ini merupakan petambak ikan apa Pak? Ikan mujair, ikan bandeng, ikan tombro, dan udang fanami. Oke. Baik Bapak, untuk pertanyaan yang pertama yaitu usaha yang Bapak jalankan ini apa dan sudah berapa lama Pak berjalannya ini Pak? Lalu berapa lama sejak sekolah sudah ngarep tambak, turun temurun dari keluarga ini. Oh, turun temurun. Atau kalau boleh tahu tahunnya mungkin dari tahun berapa Pak ya punya tambak ini Pak? Lupa, sejak sekolah SD aja sudah ada tambak ini ya. Oh, sudah sekolah SD, berarti mungkin bisa 20 tahun yang lalu lah kira-kira ya, 20 tahun yang lalu ya berarti ya. Oke. Oke Pak, jadi untuk pertanyaan selanjutnya, kalau dari saya, Bapak bisa nggak sih menceritakan gimana sih Pak proses penjualan ikan bandeng itu setelah panen nih Pak? Terus yang kedua, berapa sih harga ikan bandeng itu kalau dijual per kilo itu Pak? Untuk proses penjualannya itu untuk per kilo di sini nggak mentu juga. Oh nggak menentu Pak Kalau ya? waktunya panen ikan berbarengan ya murah. Kalau masih belum masuk panen, panen sendirian ya bisa mahal. Untuk harganya mungkin Pak per kilonya Bapak tahu nggak? Harganya untuk bandeng saat ini mungkin bisa 23.000. Tergantung 23.000 per kilo, tergantung besar kecil. Oke. Kalau ukurannya biasa berapa sih Pak? Kalau bandeng itu ada ukuran gitu? Kalau untuk biasanya kan di sini 4 jari gini gitu. Oh 4 jari. Ya, sekilo 4 jari itu biasanya ya isi 4. Oke, oke. Jadi terus untuk total pendapatan Bapak pas setelah panen nih, satu kali panen itu berapa sih Pak? Kalau total nggak bisa dipastikan. Ya Gitu kadang ya. keseluruhan juga bisa 4 juta, 6 juta nggak bisa dipastikan. Tidak bisa dipastikan berarti pendapatan Bapak tiap bulannya. Tidak Tapi kalau di rata-rata kan bisa nggak Pak? Soalnya ini kan buat bahan juga nih. Kalau dibuat meratakan ya dikalkulasi merata ya Tiap panen nih lebih merata ya mungkin 4 aja lah. 4 juta, berarti tiap panen semuanya kira-kira 4 juta ya Pak ya? Juga bisa. Kalau desainnya merata ya saya buat rata-rata 4. Oh rata-rata berarti di sini 4 juta. Oke, kali ini mungkin Bapak Kus nanti bisa nunjukin Pak ya tampaknya sebelah mana. Boleh minta tolong dipegang sambil dijelasin Pak? Di sini saya mempunyai 3 tambak Pak ya. 3 tambak. Untuk yang sini termasuk baru setahun. Untuk yang situ sudah lama dan yang situ sudah lama. Cuma beda-beda. Kalau yang kecil sebelah sana itu fokus udang. Fokus udang. Ya, kalau yang di sini campur bisa udang, bandeng, fanami dan tombro. Kalau di sini khusus mujair nila. Baik, untuk yang selanjutnya mungkin terkait ini Pak, pinjaman tunai sih Pak. Jadi Bapak ini apa pernah Pak menerima pinjaman tunai buat usahanya Bapak di tambak ini Pak? Terus dari mana kalau boleh tahu sumbernya, terus besarnya berapa gitu Pak? Di sini saya nggak ada pinjaman tunai, semua murni dari dana sendiri. Itu Dana sendiri. ya, ya dari yang panen yang dulu dikumpulkan buat yang baru, edisi baru. Jadi semuanya nggak ada pinjaman, murni dari pribadi sendiri. Jadi dari modal Bapak tadi misalkan setelah panen 4 juta, jadi itu dibuat modal terus muter gitu Pak ya? Muter gitu ya. Oke, cut. Oke, jadi untuk pertanyaan selanjutnya mungkin bisa lebih nyantai ya sambil duduk ya Bapak Kusnadi ya. Jadi gini Pak, untuk pertanyaan yang ketiga ini tentang penerimaan lain nih Pak. Jadi Bapak ini selain jual tambak bandeng nih, ada pendapatan lain nggak sih Pak? Sumber pendapatan lain nih selain dari bandeng tuh Pak? Ada Pak, saya punya usaha padi. Usaha padi. Ya. Oke. Kalau usaha padi itu pendapatannya berapa Pak kira-kira Pak? Pendapatannya itu tergantung hasilnya juga. Tapi terakhir kemarin itu dapat 23 juta. 23 juta. Oke. Jadi itu pasti Pak ya segitu Pak ya pendapatannya? Ya enggak pasti, tergantung musim. Kalau Tergantung padinya musim. baik ya dapat banyak, kalau tidak ya berkurang. Kadang bisa lebih dari 23 juta. Jadi pengeluaran usaha itu kan ada namanya biaya tetap atau fixed cost sama biaya tidak tetap. Jadi untuk biaya tetap ini seperti pajak, bunga pinjaman. Kalau di sini tuh pajaknya tuh ada nggak sih Pak buat ditambah itu Pak? Kalau pajak ada, pajak tahunan biasanya. Pajak tanah tambaknya ada ya. Oh tanah. Tanahnya. Berapa Pak? Pajaknya tuh per meter, per kolam atau keseluruhan? Per global. Keseluruhan berarti ya. Berapa itu Pak pajaknya itu Pak? Itu juga tergantung luasnya Pak. Kadang satu tambak ada yang 60, 80, ada yang 100 setiap tahun. Itu Juta? pajak tanahnya ya. Enggak, ribu. Ya. Ya. Kalau pajaknya berapa? Boleh tahu nggak Pak? Nominal pajak yang Bapak bayar nih tiap tahun ditambah ini semuanya nih. Ya itu tadi pajak ini pajak tambaknya itu kadang ya 100.000 tergantung luasnya biasanya itu. Oh 100.000. Berarti kira-kira fixnya berapa bayar pajaknya nih?
Pajak Kalau semuanya gini ya mungkin sampai 400-an lah 400.000 Iya. per tahun. per tahun. Itu namanya pajak apa Pak? Pajak PBB atau apa gitu Pak? Bisa termasuk pajak PBB tanah. Oh, pajak PBB tanah. Jadi selanjutnya ini terkait pemeliharaan ternak nih Pak. Jadi Ya. Bapak itu boleh coba dijelasin kayak biayanya Bapak untuk pakan, obatnya, sama tenaga kerjanya Bapak nih buat melihara di tambak ini Pak. Untuk pakan yang jelas ada, itu 1 bulan sekitar 300.000 buat pakan. Karena saya di sini makan tiap pagi dan sore. Gitu aja. Pagi dan sore. Itu apa Pak pakannya Pak kalau di sini Pak? Pakannya itu ada pakan sendiri khusus bandeng, khusus udang ada sendiri berupa butiran sentrat gitu kalau di sini. Oh, santet. Padahal ikan itu dicampur dalam satu kolam ya, tapi sendiri Iya. Pak. Bisa dimakan semua ya nanti. Nanti kan yang akan mencari sendiri apa makanan dia gitu. Oh, gitu ya. Jadi memang alamnya seperti itu Alamnya, Pak. Alamnya iya. seperti itu ya siklus hidupnya ya. Ya. Oke Pak, Ya, selanjutnya ini ya. terkait bangunan pertanian nih Pak. Jadi Bapak itu keluar biaya berapa sih buat kayak pembangunan atau perbaikan tambak atau biaya-biaya perawatan buat tambaknya sampean nih, Pak? Kalau untuk biaya perawatan dan pembangunan itu biasanya kalau selesai panen semua mas. Berapa itu Pak? Kalau boleh tahu Pak, perawatannya itu apa aja sih? Kalau yang perawatannya dibayar? biasanya itu kalau padi boleh menanam itu ya kondoni itu sampai 3 jutaan. Sampai 3 juta Karena biayanya. itu butuh tenaga kerja antara 5 sampai 6 orang. Kalau buat tambak sendiri biaya perbaikannya apa? Ya perbaikannya di sini nggak ada, soalnya dirawat sendiri saja. Oh, dirawat sendiri. Jadi untuk biayanya tidak ada berarti Tidak ada, Bapak tidak ya. ada. Jadi untuk materi selanjutnya nih Pak tentang biaya tidak tetap yaitu kayak namanya variable cost nih Pak. Iya. Jadi di variable cost ini ada namanya bibit, obat hama segala macam. Jadi yang pertama saya tanyakan di variable cost ini tentang bibit Pak. Itu Bapak itu bibitnya itu berapa sih Pak? Pasca panen nih beli bibitnya lagi, terus jumlah ikannya berapa? Mungkin bisa dijelasin ya Bapak ya. Kalau untuk total bibit semuanya itu bisa sampai 1,5 juta Pak. Bibitnya itu ya. Untuk ikannya jumlah ekornya mungkin berapa ekor? Ikannya mungkin total semuanya dari udang fanami, bandeng, mujair itu sekitar 2000-an itu ada mungkin. 2000-an. Iya. 2000 ekor itu Dua- 1,5 juta. Iya. Oke, yang kedua yaitu tentang obat membasmi hama dan penyakit nih Pak. Bapak itu pakai obat apa sih atau buat hamanya nih, membasmi hamanya itu apa? Terus biayanya berapa gitu mungkin Pak? Kalau hama di sini mungkin itu ya kalau di sistem padi ya yang jelas ada itu. Kalau nggak diobati gitu mungkin padinya nggak ada hasilnya itu. Mas. Kalau buat tambak hamanya Hamanya juga ada. Biasanya pakai obat apa itu mereknya itu lupa. Yang pasti ada. pasti ada Pak ya. Pasti Terus ada. tuh hamanya kalau buat ditambah itu apa sih Pak biasanya Pak? Kalau buat di padi itu penyakit putih, mengering tiba-tiba garing mati gitu. Kalau buat ditambah ikan maksudnya? Iya, Oh gitu tiba-tiba mati mengering. mati seketika mati. Kalau hewan gitu ada nggak tiba-tiba ular masuk gitu gimana Pak? Kalau ular itu ya yang jelas itu ada. Yang bisa ikan kayak tadi itu di situ ada, jadi tiba-tiba mati dengan sendiri. Itu karena ular berarti kira-kira? Karena ular dan karena keadaan air ini buruk. Nah, makanya kadang-kadang kita kan dikasih pupuk, dikasih obat air ini. Kalau air kita baik, ikan kita juga sehat. Oh siap. Cut. Oke Pak, untuk selanjutnya Ya. mungkin saya tanya tentang upah tenaga kerja nih Pak. Jadi di Bapak ini berapa jumlahnya tenaga kerjanya Bapak, terus upahnya berapa, terus total biayanya sampai panen itu bayarnya kayak gimana Pak sistemnya di Bapak nih tenaga kerjanya Pak? Kalau upah mulai dari kalau padi ya, sistem penanaman padi itu saya biasanya membutuhkan itu 6 orang. 6 orang. Dan seharinya itu 150. 150. Itu pun belum Berapa rokok. lama itu 150 itu Pak? 150 itu satu harinya. Satu harinya. Berapa lama untuk panennya itu? Kalau ini masih bahas masalah awal, tahap awalnya. Hmm. Jadi mungkin butuh 3 harian. Jadi satu orang 150 kalau 3 hari ya dapat 450 tadi. Per orang. Selama 6 orang. Jadi 450 kali 6 orang itu. Oh, iya. Kalau untuk tambah ikan sendiri Pak, pas upah tenaga kerjanya Bapak pas waktu panen? Ya itu kalau pas panen itu di sini sama dengan padi tadi 150 dan biasanya 6 orang tetap. Hariannya berapa hari tuh panennya? Kalau panen ikan nggak sampai 1 hari, biasanya itu dari jam 12 malam sampai subuh itu 150. Itu belum merokok dan belum makan. Oh belum lain-lainnya Iya, berarti iya. itu ya. Kalau untuk kesehariannya tetap ada orang nggak sih Pak yang jaga tambaknya nih? Dibayar berapa tuh Bapak untuk upahnya? Kalau saran tidak ada ya saya sendiri dengan bapak itu aja mas. Jadi Bapak Kusnadi ini di tempat ini tuh seperti itu ya berarti Iya. ya. Kesehariannya hanya Bapak Kusnadi dan bapaknya. Ya. Oke. Pak itu gimana Pak itu Pak? Itu terkena hama dan penyakit mas, tiba-tiba mati. Mungkin ini dari keadaan air, tapi saya juga sudah berusaha untuk memperbaiki sistem airnya, tapi ya nggak tahu namanya alam. Itu mati itu satu itu, mau mati itu pak. Mau mati Pak ya? Iya. Jadi itu yang tadi hamanya berarti ya itu Pak tiba-tiba Iya, mati gitu ya? tiba-tiba
Tadi sehat, sekarang kayak gitu itu mati mau mati itu. Terus itu kayak gitu dimakan nggak sama dia tuh, sama ikan-ikan lain maksudnya? Enggak, kadang ya bisa-bisa dimakan kalau yang lebih besar itu. Oke Pak Kusnadi, Ya. jadi sekarang sudah sampai di penghujung acara. Di akhir pertanyaan saya nih tentang masalah sewa tanah nih Pak. Jadi Bapak ini tambak yang Bapak punya ini Iya. sewa atau punya sendiri, terus biayanya bagaimana? Semuanya ini sewa. Kalau yang ini setahunnya itu 5.500.000 dan yang satu ini 5 juta. 5 juta. Yang kalau yang di sana? Yang itu enggak asli. Oh, itu Asli pribadi, ya. punya sendiri. Jadi Pak Kusnadi ini yang 2 sewa, yang 1 punya sendiri. Nah, ini tapi sewa punya saudara. Kalau orang lain ya nggak boleh 5 juta itu gitu. Oh. Bisa lebih dari 5 juta, bisa 8 juta gitu. 5 juta setahun Pak. Iya. Oke. Terus sistem bayarnya Bapak sewa itu gimana sih Pak? Kalau di sini? Sistem sewa di sini ke nyewa itu awal mulai dari bulan 10 sampai bulan 10. Jadi kalau mau nyewa ya bayarnya bulan 10 itu nanti buat setahun. Per tahunan. Per tahun ya. Awalnya mulai bulan 10, akhirnya juga bulan 10.